Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana nih suaranya? Semangat. Udah makan semua ini? Makan siang? Dengar nggak suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau saya tanya itu, kalau orang mengucapkan salam tuh dijawab. Itu tandanya ini. Nggak perlu didiamkan. Itu menghargai orang bicara. Ya. Jadi setiap apa yang ini, jangankan saya semua kalian kalau misalnya orang mengucapkan salam ini, jangan dibawa ini. Dosen tuh bukan cuma bicara bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi nggak mau saya minggu depan tuh nggak ada ini cerita. Nanti saya suruh hidupi semua ini ya. Video ini kameranya. Oke. Untuk perkuliahan hari ini grup udah dikumpulkan.
Udah buat grup kelompok udah? Belum, Pak. Belum. Tapi kemarin saya udah suruh. Belum. Minggu lalu kan udah saya suruh kan buat kelompok. Belum, Pak. Minggu lalu Bapak masih ngasih materi. Terus waktunya kepotong, jamnya habis. Bentar. Telepon ibu aja ya. Telepon ibu. Saya lagi ngajar. Ya udah. Ini saya bagikan kelompoknya ini ya. Ini 27 orang. 27 itu udah ini. 4 orang, satu kelompok 4 orang. Ya, tapi ada satu kelompok 3 orang. Tapi ini ada yang nggak datang terus ini ya. Ini siapa ininya ini? Komtingnya siapa nih? Ada komtingnya? Ada, Pak. Siapa? Yasmin, saya, Pak. Yasmin. Ya udah, ya saya kasih waktu apa buat kelompoknya nanti ya. Buat kelompoknya kalian terserah bebas, tapi pokoknya itu satu kelompok. Kalau saya lihat kan ada 27 orang. Tapi buat satu kelompok itu 4 orang. Ya. Tapi ada yang satu kelompok 3 orang gitu. Oke. Nanti kalau buat aja di grup itu ya, siapa-siapa aja nama kelompoknya. Oke, tugasnya itu pertama bisa kalian catat ya. Tugasnya itu ini kan musim pandemik ya. Coba kita lihat ini ya, pendapatan nasional 2 negara ya. 2 negara. Satu itu Indonesia. Jadi setiap kelompok itu ada Indonesia juga ya, setiap kelompok Indonesia. Nah, bandingkan dengan negara ASEAN, negara Asia, misalnya apa? Malaysia. Nah, selama pandemik itu gimana? Pendapatan nasionalnya, penganggurannya gimana, inflasinya bagaimana? Kalian jelaskan situ. Ya, tentu ada data-data. Jadi setiap kelompok itu memiliki tugasnya itu 2 negara, satu negara semua sama Indonesia, satu negara lagi Asia, ya bisa Malaysia, bisa Singapura, ya bisa Cina, bisa Korea Selatan. Nah, bagaimana kebijakan mereka selama pandemik agar pertumbuhan ekonominya itu meningkat? Ya, apa yang mereka lakukan? Oke, nah berarti kan 2020 tuh tahun 2020 ya, pertumbuhan ekonominya tahun 2020. Misalnya saya ambil contoh ya, kelompok A itu Malaysia sama Indonesia ya. Malaysia di tahun 2020 itu selama pandemik itu apa kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan? Ya, bagaimana pertumbuhannya? Ya, apa yang membuat mereka tumbuh? Apa yang kenapa mereka mengalami kemunduran misalnya? Itu harus diceritakan situ. Kemudian Indonesia dijelaskan, di negara Indonesia dijelaskan juga. Kemudian itu kan tahun 2020. Tahun 2019 kan kita belum kena nih COVID. Ya. Pandemik kan belum ada. Bandingkan juga bagaimana pertumbuhan tahun 2019. Indonesia sama negara yang kalian pilih. Misalnya tadi contoh Malaysia. Ya. Jadi 2019 Indonesia sama 2019 negara yang kalian pilih, baru Indonesia di tahun 2020 sama negara yang kalian pilih tahun 2020. Ya, kebijakannya, bagaimana pendapatan nasionalnya bagaimana, pertumbuhan ekonominya bagaimana, penganggurannya meningkat tajam atau enggak selama pandemik, sebelum pandemik tahun 2019 itu bagaimana penganggurannya, ya itu dijelaskan lah di situ. Berarti kan
kalau misalnya ada data yang didapat misalnya per bulan, misalnya 2019 itu berarti Januari, Februari sampai Desember itu buat grafiknya ya. Apa kalau misalnya jelaskan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat pengangguran itu ditekan sama mereka, itu dijelaskan situ. Jadi ya kalian harus kalau misalnya mungkin lebih banyak kan ya, negara Indonesia pasti banyak itu datanya. Tapi kalau negara luar ya bacalah itu koran-koran internasional ya, kebijakan-kebijakannya itu ya, buat juga situ sumbernya dari mana. Nanti presentasi setelah UTS. Kumpul di minggu ke-6, ini kan minggu ke-4 nih, berarti saya kasih waktu 2 minggu. Tidak ada batas waktu penambahan di hari Rabu tanggal 13 itu semua udah ngumpul. Nggak ada Pak, ada tambahan waktu Pak, tidak ada Zita. Kalau ini nggak ada nilai kelompoknya sama nilai presentasinya. Oke, 2 minggu waktu yang ini, waktu yang lama itu. Oke, karena minggu ke-7 kita kuis, minggu ke-8 kita UTS. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Ini dibuat dalam bentuk PowerPoint, Pak? PowerPoint nanti untuk presentasi. Apa dibuat bentuk makalah? Makalah juga, PowerPoint-nya juga kirimkan ke saya, tapi nanti itu untuk presentasi nanti. Dan negaranya itu nggak boleh sama ya, negara Asia itu nggak boleh sama setiap kelompok. Tapi yang sama cuma Indonesia. Ya, jadi kenapa saya buat kayak gitu? Biar kalian paham juga apa kebijakan-kebijakan di Indonesia itu setiap kelompok itu tahu gitu. Nah, bandingkan dengan negara Asia, ya contohnya Malaysia, Singapura, ya, China, India, Korea Selatan, ya. Makanya nanti kalau udah buat kelompoknya itu siapa tadi ininya Yasmin, ya, misalnya kelompok A negara Indonesia sama negara Malaysia misalnya. Ya. Yang kelompok B, negara Indonesia sama Singapura. Oke. Banyak itu sumbernya. Kebijakan-kebijakan ekonominya itu dibuatlah di situ untuk menekan misalnya menahan laju inflasinya ya selama pandemi. Misalnya terus bagaimana kegiatan ekspor impor mereka meningkat atau enggak selama pandemi, ya pendapatan nasionalnya bagaimana, GDP-nya bagaimana, GNP semua ceritakan di situ. Kalian di sini hanya perlu menganalisa antara 2020 sama 2019 sama memperoleh data yang telah dibuat sama setiap negara. Ya, gitu. Cari aja yang mudah. Malaysia tuh mudah tuh cari datanya. Singapura apalagi. Cina lebih gampang lagi. Ya, gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti itu ada 7 kelompok. Ya. 6 kali 4. Ya, 7 kelompok. Yang satu kelompok itu 3 orang. Oke. Nanti Yasmin, saya kirimkan data apanya, siapa ininya, siapa-siapa aja dalam kelas kita tuh, nanti lihatlah siapa yang nggak ada kelompoknya ya. Pak, maaf Pak, tapi kan Pak, kan di kelas kita ada namanya Khairina. Itu Akhirnya tuh udah nggak pernah masuk tuh ya? nggak pernah masuk Pak. Jadi kemarin saya hubungi, saya tanya, katanya dia mau pindah kampus Pak. Makanya dia nggak pernah masuk. Makanya gini, berarti kalau nggak ada dia kan 26 tuh ya. Kalau 26 berarti ada satu kelompok itu 5 orang. 2 kelompok itu 5 orang. Jadi pas kan 2 orang itu masuk jadi 5 kelompok. Nggak jadi 3 kelompok, satu orang, satu kelompok. Ya. Jadi nanti diinikan, disusunlah untuk pertama ini 4 kelompok itu 4 orang.
Nanti kalau emang si Hairina tuh nggak ada, berarti dia pindah, berarti yang 2 orang lagi masuk ke kelompok lain. Jadi 5 orang dia, gitu. Ada lagi pertanyaan terkait tugasnya? Paham? Paham ya? Mudah kan? Yang penting baca aja lah yang di internet. Ada lagi? Ada ya? Nah, kemarin kan kita sampai apa ya? Udah nampak ininya? Slide-nya? Udah, Pak. Udah ya. Jadi kalau misalnya ini kita sambung ya materi kemarin, makanya saya belum mengirimkan karena kan masih ada materi lagi ini. Sambungan dari pertemuan kemarin ya. Hari ini kita cerita terkait pendapatan nasional. Sebentar. Oke. Pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. Perhitungan pendapatan nasional sangat penting karena menyediakan landasan bagi kita melakukan pengukuran kinerja perekonomian, pembuatan peramalan ekonomi, dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi. Dalam mengetahui berbagai bagian dalam perekonomian yang saling berinteraksi seperti output, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional ini bisa disebut juga sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan suatu bangsa. Ya, tingkat kehidupan dan kemajuan negara ini ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Saya ulangi ya, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara. Ya. Nah, konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan per kapita. Ya, meskipun pendapatan per kapitanya ini belum menggambarkan tingkat kemajuan seluruh rakyat. Jadi semuanya ini belum bisa menggambarkan tingkat kemajuan, ya. Tingkat kemajuan seluruh rakyat yang berada di dalam negara tersebut. Nah, faktor-faktor pendapatan nasional itu ada 3. Pertama itu apa? Permintaan dan penawaran agregat atau penawaran keseluruhan. Ya. Nah, apa maksudnya? Ini adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Ya. Nah, permintaan dan penawaran ini menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Jadi, bagaimana permintaan dan penawaran keseluruhan ini apakah sesuai dengan apakah dapat mempengaruhi pendapatan nasional atau tidak? Ya, ada permintaan pasti ada penawaran. Ya, kemarin kita lihat pendapatan nasional tinggi, misalnya apa? Permintaan vaksin, ya, permintaan vaksin semakin tinggi, otomatis yang mengeluarkan vaksin tersebut akan menambah pendapatan nasional mereka. Karena apa? Seperti itu. Dengan mereka menawarkan nih, contohnya Cina, kita mengambil vaksin Sinovac di sana. Karena permintaan negara Indonesia itu banyak, ya, sampai ratusan juta, saat ini masih puluhan juta vaksin, otomatis perekonomian Cina bakal mendapatkan apa ya, mengalami peningkatan dalam pendapatan nasional. Kemudian apa? Adanya konsumsi dan tabungan. Apa ini? Konsumsi itu pengeluaran total yang memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Ya, pengeluaran total apa yang mereka keluarkan. Ya, konsumsi kita bagaimana selama ini?
ya. Baru tabungan adalah pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh ya, kita mengkonsumsi produk barang sehari-hari, ya, bahan-bahan pokok itu konsumsi kita. Tapi pendapatan ada yang kita sisihkan untuk apa? Untuk tabungan kita di masa depan. Sama juga di negara. Negara itu ya konsumsinya itulah yang mereka keluarkan untuk memperoleh barang dan jasa, ya, produknya, ya. Kemudian apa? Sebagian mereka pendapatan dari mereka itu tidak mereka keluarkan, itulah disebut dengan tabungan. Kemudian apa? Ada investasi. Apa ini investasi? Adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Ya, pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak, menambah penyediaan modal yang ada. Gitu ya. Jadi penambahan modal baru itu disebut juga investasi. Oke. Kemudian macam-macam pendapatan nasional. Sebenarnya banyak ya, macam-macam pendapatan nasional itu ada 8 kalau nggak salah saya. Ya ada 8 ya. Tapi saya masih meletakkan di sini 2, yaitu ada GDP dan GNP. Ada lagi namanya NNP, ya, Produk Nasional Neto. Ya. Ini nggak ada saya tulis di sini di slide, boleh kalian tambahkan ya. Ada namanya GDP, GNP, ada namanya NNP, Produk Nasional Neto. Ya. Kemudian ada namanya pendapatan nasional neto. Apa itu? NNI saya disebut. Net National Income. NNI. Kalau bahasa Indonesianya pendapatan nasional neto. Oke. Kemudian ada pendapatan perorangan, ya. Pendapatan perseorangan, ya, atau disebut PI atau PI. Kemudian ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Itulah komponen-komponen yang biasa atau konsep dalam pendapatan nasional. Cuma yang di sini saya buat ada 2 yang sering disebut, yaitu ada GNP dan GDP. Nah, apa itu GDP? GDP itu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu yang diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut, ditambah penduduk negara tersebut yang ada di luar negeri. Rumusnya GNP sama dengan GDP tambah pendapatan neto dari luar negeri. Ya. Nah, contohnya apa? Contoh GDP itu. GNP. Ada yang bisa jawab? Apa contoh GNP? Produk nasional bruto atau gross national product. Contohnya, seseorang pria dari Indonesia menjual pakaian di Singapura. Nah, hasilnya berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP. Ya, jadi lebih menekankan nationality kita. Ya, ketika si orang pria dari Indonesia yang menjual pakaian dari Singapura, menjual pakaian di Singapura. Kemudian ada GDP, produk domestik bruto. Ya. Nah, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan. Ada yang bisa ngasih contoh? Apa contoh GDP itu? Perusahaan, misalnya perusahaan Samsung dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga dihitung dalam GDP. Makanya pemerintah sekarang kan sibuk
mengajak Tesla, perusahaan Tesla dari Amerika sana untuk membuka cabangnya di Indonesia, karena apa, dapat mempengaruhi GDP negara Indonesia, apalagi sekarang giat-giatnya ini ya, giat-giatnya mobil listrik, ya kan, makanya negara Indonesia tuh ini, tapi belum, masih dalam wacana. Kemarin kan siapa kan mau dia buka ini di Indonesia, tapi belum tahu nih kelanjutannya kemana. Oke. Ada. Kemudian kita masuk ke ini ya, rumusnya ya, GDP pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Nah, di dalam metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3 ya. Pertama itu metode pendapatan. Ya. Cara menghitung pendapatan nasional ada 3 cara. Pertama itu metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor produksi dalam perekonomian. Ya, biasanya ada tenaga kerja dengan apa yang sering disebut dengan W ini wage, gaji, upah. Tenaga kerja kan biasanya dikasih apa, upah, gaji. Nah, simbolnya tuh wage. Ya, kemudian modal tuh I, apa itu, investment. Ya, investment. Kemudian ada tanah ini apa, rent. Ya, kemudian ada skill entrepreneurship atau profit, ya, hasil dari usaha yang mereka buat. Nah, yaitu bisa sering disebut dengan pendapatan nasional. Nah, hasil perhitungan ini disebut dengan national income dengan rumus rent tambah wage tambah interest tambah profit. Ya, ini metode dari pendapatan nasional. Kemudian ada metode menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Ya, metode produksi ini merupakan penjumlahan dari hasil perkalian antara kuantitas atau jumlah masing-masing barang dan jasa dengan barang jasa tersebut. Jadi dikalikan nih, berapa kuantitasnya dengan harga nilainya ya. Rumusnya itu unit pertama kali harga pertama tambah nilai tambah ya. Unit 2 harga 2 tambah M nilai tambah unit N kali harga N, di mana Y adalah produk domestik bruto atau GDP, P adalah harga barang dari unit pertama hingga unit ke N. Ya. Ada berapa, makanya unit pertama berapa? Kita kan tadi mau lihat perkalian antara kuantitas ya dengan nilainya. Jadi makanya kita disebut dengan N di situ, kan kita belum tahu nih berapa ini kuantitasnya. Dan Q adalah jumlah barang dari jenis pertama hingga jenis ke N. Dengan kata lain, GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah value added yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Nah, dalam metode produksi itu biasanya sektor yang dikelompokkan adalah 11, yaitu sektor produksi pertanian, pertambangan dan penggalian, manufaktur, gas air minum, bangunan, perdagangan, dan sampai pemerintah dan pertanahan. Ya. Inilah biasanya dikelompokkan dalam 11 sektor untuk penggunaan metode produksi. Ya. Nah, kemudian kita masuk dengan metode pengeluaran. Tadi ada metode pendapatan, ada metode produksi, ini terakhir ada metode pengeluaran. Ya. Nah, metode pengeluaran ini metode yang menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau biasa kita tuh ya C, yang biasanya dibuat inisial C atau consumption, ya, kemudian rumah tangga swasta atau produsen investment, ya, kemudian ada pemerintah government,
ekspor dan impor, X kurang N. Nah, secara matematik dirumuskan yaitu consumption tambah investment tambah government tambah ekspor kurang impor, ya. AE ini biasa disebut dengan agregat expenditure, ya, atau pendapatan keseluruhan atau pendapatan nasional keseluruhan. Hasil perhitungan ini metode sering disebut dengan PNGNP, gitu ya. Nah, dalam GDP biasanya dibagi ada dua, ya. Ada GDP nominal, ada GDP real. Nah, GDP nominal biasanya mengukur nilai output pada periode waktu tertentu berdasarkan harga pasar atau harga yang berlaku pada periode tersebut. Ya, GDP real mengukur nilai output dari periode tertentu berdasarkan pada harga ataupun konstannya. Oke. Nah, biasanya GDP real ini kita kan untuk mengukur nilai, ya. Kalau nilainya itu tidak sulit, dia itu cukup mengukurnya itu pada harga yang berlaku pada tahun itu. Tapi ketika harganya itu naik turun, tidak jelas. Nah, kita hitung menggunakan GDP real, ya. Nanti kita ambil misalnya pada saat kapan dia nilainya itu tidak jelas, ya. Misalnya ini tahun 2020. Nah, dari tahun 2010 misalnya, itu harganya itu nggak jelas, ya. Nah, makanya kita menggunakan GDP deflator. Inilah rumusnya, ya. GDP deflator merupakan rasio antara GDP nominal dan GDP real. GDP deflator berfungsi untuk pedoman menentukan tingkat kenaikan atau penurunan harga secara umum dalam suatu periode tertentu. Nah, dia menggunakan GDP real karena tidak diketahui nih nilainya. Ya. Nah, kita kasih contoh misalnya harga daging, ya. Harga daging GDP, ya. Harga daging GDP nominal satu lot itu 20.000. Ya. Satu lot 20.000 di tahun 2018, ya. Kemudian harga beras di tahun 2018 satu lot itu 10.000, ya. GDP nominal ini dapat nih di tahun 2021. Dua lot tuh harganya 30.000, dua lot harganya 15.000. Oke. Nah, dapatlah total GDP-nya 90.000. Dari mana total GDP-nya? Dua lot kali 30.000 yaitu 60.000, ditambahkan dua lot tambah 15.000 yaitu 90.000. Sama juga tadi GDP, total GDP nominal yaitu 20.000 untuk satu lot itu 10.000 untuk yang beras. Dijumlahkan 30.000. Ya. Oke, sebentar ya. Lupa pula saya absen. Oke. Ya, ini waktu udah mau habis, nanti masuk lagi ya. Saya ada jelasin nanti sebagian. Nah, untuk GDP real, ya, dia kan mau melihat ini. Ternyata tidak bisa ini dari nilai GDP nominalnya. Nah, diambil dia mau lihat harga dua lot. Nah, sebagai perbandingannya, dia mengambil GDP nominal di tahun 2018, ya. Jadi harga di GDP nominal itu satu lot itu 20.000. Satu lot ya. Nah, jadi berarti perhitungannya untuk GDP real dua lot itu 20.000 karena diambilnya 20.000 itu dari GDP nominal. Ya, berarti harganya naik. Harganya turun. Ya.
Karena seharusnya kan 40.000 tuh kan 2 lot. Cuma karena dia mau ngambil GDP nominal 2018, berarti dia mengambil harga 1 lot itu 20.000. Nah, ternyata harganya itu 2 lot itu 20.000 sebagai, kan tadi kita bilang mengambil dari GDP nominal di tahun yang mereka tentukan. Nah, diambillah 20.000. Seharusnya kan 2 lot itu 40.000. Tapi karena GDP nominal di 2018 itu 20.000, berarti GDP realnya adalah 20.000. Ya, makanya dia mengalami penurunan 50% itu kan. Oke. Nah, kemudian sama juga di 2 lot di GDP real di 2021, harganya itu 10.000. Ini contoh ya. Contoh. Nah, karena apa? Dia mengambil GDP nominal di tahun 2018. Ya, mengalami penurunan juga sebesar 50%. Oke, 10. Jadi dia 10.000. Jadi ada beginilah baru kita bandingkan ya. Nah, GDP nominal dibagi GDP real untuk mendapatkan GDP deflator. Ya, untuk mendapatkan GDP deflator. Ya, jadi GDP nominalnya berapa? Totalnya tadi. Ada tahun 2021 GDP nominalnya adalah 90.000. Ya. Kemudian GDP real 2021 adalah 60.000. Ya. Jadi dapatlah GDP deflatornya itu adalah 150. Ya, inilah untuk mencari GDP deflator. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya kasih soal, saya nggak kasih tahu nih, saya minta coba cari GDP real di 2022 misalnya. Sebagai perbandingannya, nilai yang dihitung itu adalah GDP nominal di tahun 2015. Saya kasih tahu nih yang nilai-nilainya nih, GDP nominalnya berapa di tahun 2015. Kalian tinggal cari GDP real di tahun 2022 itu. Ya. Kemudian kalian hitunglah GDP deflatornya, yaitu GDP nominal bagi GDP real dikali 100. Setelah tadi kan 150. Ya. Itulah untuk mencari GDP deflator. Ya, ini dia untuk penghitungan pendapatan rata-rata tiap penduduk. Ya, pendapatan per kapita yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduk yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional dan jumlah penduduk negara tersebut atau disebut dengan GDP per kapita. Ya, ini rumusnya. Ya, GDP per kapita GDP tahun X bagi jumlah penduduk tahun X. Ya, sama GNP per kapita GNP tahun X bagi jumlah penduduk tahun X. Jadi kan tiap tahun itu kan jumlah penduduk itu kan selalu mengalami kenaikan, ya. Makanya disitulah kita baru tahu per kapitanya berapa, seperti itu. Oke, inilah materi terkait pendapatan nasional. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan perekonomian sektor. Perekonomian sektor. Habis ini masuk lagi ya. Pak. Ya. Kalau misalnya pendapatan dari warga lokal gitu, Pak, itu termasuk pendapatan nasional jenis apa? Iya, termasuk pendapatan nasional. Karena kan di dalam negeri. Nanti kita itu ada di apa tadi yang saya bilang perekonomian sektor tadi. Ya, nanti ini itu termasuk juga pendapatan nasional. Pendapatan kita kan. Makanya kan dibilang kalau perekonomian masyarakat itu tidak daya belinya kurang, ya daya belinya kurang, otomatis pendapatan orang kan yang berjualan kan sedikit nih kalau dia ini, makanya tidak apa ekonomi Indonesia nggak bergerak, makanya masih termasuk dalam pendapatan nasional. Itu yang tanya tadi kan ya? Iya Pak. Oke. Ya, lagi udah mau habis, silakan masuk lagi ya.